Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya Fahrianul Lasmi NIM 1011910035 ingin menyelesaikan UTS atau ulangan tengah semester mata kuliah manajemen strategi. Baik, langsung ke petunjuk soal A. Jawablah pertanyaan berikut dengan benar dan salah. Soal pertama, dalam manajemen strategik, faktor eksternal yang harus diperhatikan adalah ekonomi, sosial, budaya, demografi, lingkungan, politik, pemerintah, teknologi, persaingan. Menurut saya, benar. Untuk soal nomor 2, level strategi untuk large company terdiri dari 4 level. Corporate level, division level, functional level, level strategi. Untuk small company, levelnya akan lebih banyak mengingat tingkat persaingan yang lebih ketat dan tingkat kerumitan yang dimiliki. Menurut saya, salah. Untuk soal selanjutnya nomor 3. Sama seperti tim sepak bola membutuhkan rencana permainan yang baik untuk memiliki peluang untuk sukses. Perusahaan harus memiliki rencana strategis yang baik untuk bersaing dengan sukses. Tren saat ini 3 tahapan penyusunan strategi manajemen. Yang pertama yaitu strategi formulation, strategi implementation, strategi evaluation. Menurut saya benar. Untuk petunjuk soal B, jawablah pertanyaan berikut sesuai dengan pemahaman Anda. Untuk soal nomor 4, mission statement PT Garuda Indonesia melaksanakan usaha jasa angkutan udara yang memberikan kepuasan kepada pengguna jasa yang terpadu dengan industri lainnya melalui pengolahan secara profesional dan didukung oleh sumber daya manusia yang mempunyai kompetensi tinggi. Untuk pertanyaannya ada 3. Yang pertama, pertanyaan A, dalam misi PT Garuda Indonesia tersebut terdapat berapa mission statement, komponen, dan sebutkan masing-masingnya. Baik, saya langsung jawab. Untuk misi statement komponen dari PT Garuda Indonesia itu menurut saya ada 9. Yang pertama pelanggan, yang artinya pengguna jalan angkatan udara. Pengguna jasa angkatan udara. Dan yang kedua layanan jasa angkatan udara. Yang ketiga pasar, di pasar jasa atau industri penerbangan. Untuk teknologi dan statement bahwa PT Garuda Indonesia bahwa dia akan memberikan kepuasan kepada konsumennya dan dalam mengelola secara profesional demi memenuhi statement tersebut. Selanjutnya, kepedulian bertahan hidup dengan dimilikinya SDM yang berkompetensi tinggi. Selanjutnya, filsafat. PT Garuda Indonesia mempunyai filsafat memberikan kepuasan penguasa jasa merupakan filsafat PT Garuda Indonesia. Yang selanjutnya, kepedulian terhadap citra publik, yang artinya dengan melakukan pengelolaan secara profesional. Dan yang terakhir, kepedulian terhadap karyawan, yang artinya terbukti dari statement tersebut pengolahan secara profesional dan SDM yang berkompetensi tinggi. Untuk pertanyaan selanjutnya yaitu B, tuliskan visi misi perusahaan Anda dalam tugas sebelumnya. Baik, di sini kami pada tugas sebelumnya mengerjakan tugas visi misi dari UDPUT. Visi UDPUT mengenalkan kopi ciri khas Kota Gresik melalui produk kualitas yang terjaga dan layanan yang cepat agar memuaskan pelanggan. Untuk visi UDPUT ada 4. Yang pertama, untuk menjadi ciri khas Kota Gresik, memanfaatkan ide yang ada di lingkungan Kota Gresik yang belum pernah ada atau yang belum pernah dilakukan oleh UD lainnya. Yang kedua, meningkatkan layanan cepat dan ramah terhadap pelanggan agar memuaskan. Yang ketiga, mempertahankan dan menciptakan karyawan yang berjiwa relationship agar strategi marketing berjalan lancar. Dan yang terakhir,
menjadikan pusat utama dalam mengelola produksi kopi yang berkualitas di Gresik. Baik, untuk pertanyaan selanjutnya, berapa mission statement komponen yang terakomendasi dalam misi perusahaan Anda tersebut dan jelaskan masing-masingnya. Untuk mission statement komponen di dalam perusahaan kami tersebut ada 3. Concern for survival, karena ingin memanfaatkan ide-ide yang ada di kota Gresik agar tidak tertinggal dengan pesaing. Yang kedua, yang selanjutnya product of service, yaitu UD pun menciptakan layanan cepat dan ramah terhadap pelanggan. Dan yang terakhir, product of employees, menciptakan karyawan yang relationship agar marketing atau penjualan kopi UD Put berjalan dengan lancar. Baik, untuk pertanyaan nomor 5, sebutkan 5 alasan mengapa objektif perlu dan penting ditetapkan dan dikomunikasikan untuk mendapatkan kesuksesan. Untuk pertanyaan nomor 5, kami menjawab ada 5 alasan, yaitu memberikan informasi yang pertama, yang kedua memberlakukan persuasi, yang ketiga melakukan kerjasama, yang keempat sarana marketing dan banding, yang ketiga raha hubung perusahaan dan klien. Untuk pertanyaan nomor 6, sebutkan 3 tahapan comprehensive strategy formulation framework dan jelaskan secara singkat masing-masing sesuai dengan pemahaman Anda. 3 tahapan comprehensive strategy formulation framework. Yang pertama itu tahapan masukan, yakni merangkum suatu informasi input dasar yang diperlukan untuk merumuskan terhadap metrik EVE, metrik IFG, dan profil kompetitif metrik atau BPS. Untuk yang kedua, tahap percobaan, yakni berfokus untuk bisa menghasilkan strategi alternatif yang layak dengan menyelesaikan faktor eksternal maupun internal utama. Terdapat teknik matrik SWOT, metrik posisi strategi, dan evaluasi tindakan, metrik Brighton Consulting Group BIG, dan metrik internal eksternal, dan yang terakhir metrik grand strategi. Tahapan percobaan matrik tersebut urutan tahapan percobaan metrik tersebut. Yang pertama metrik SWOT, metrik space, metrik BIG, metrik IE, dan yang terakhir strategi besar. Untuk tahap yang ketiga, tahap keputusan, mengungkapkan daya tarik relatif dari strategi alternatif dan dengan demikian memberikan dasar objektif untuk memilih strategi tertentu yang mana akan melibatkan strategi kuantitatif matrik percobaan SPM. Baik, untuk pertanyaan selanjutnya yaitu pertanyaan nomor 7. Berikut adalah analisis TUWS untuk sebuah perusahaan Menstra A. Gambarkan di posisi kuadran mana perusahaan tersebut pada bagian SWOT dan strategi apa yang tepat untuk dilakukan. Langsung saya jawab, perusahaan berada pada roda kuadran 1. Perusahaan di posisi paling menguntungkan. Untuk pertanyaan kedua, susunlah sebuah metrik TUWS dengan masing-masing jenis. Terdapat minimum 2 strategi. Yang pertama SU atau strategis opportunities. 2 strategi mengungkapkan saluran kekuatan untuk merebut. Yang kedua memanfaatkan peluang sebesar-besarnya. Untuk ST strategis stretch ada 2 strategi, yaitu memaksimalkan kekuatan yang dimiliki objek. Yang kedua mengatasi berbagai ancaman. Untuk metrik WU, 2 strateginya pemanfaatan peluang yang ada, meminimalkan kelemahan yang ada. Untuk metrik WT ada 2 strategi, yaitu berusaha menghindari ancaman, meminimalkan kelemahan-kelemahan. Mungkin
Itu saja yang saya bisa sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada salah kata dan suara tidak jelas. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.